Hai semua, selamat datang di Smart Talk with Nexus 3. Bersama saya Belmiro Ali, seperti biasa di sini kita akan diskusi mengenai isu-isu lingkungan dan permasalahan lingkungan. Nah, kalau kali ini ngomongin tentang perdagangan sampah atau waste trade. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya banyak sampah di Indonesia itu dikirim dari negara-negara asing atau negara maju. Salah satunya Indonesia, India, Malaysia, kemudian Cina, itu mereka dikirim sama sampah negara maju. Nah, negara majunya itu ada Australia, Amerika, di beberapa bagian Eropa, wah pastinya numpuk ya di negara-negara berkembang ini. Nah, kita langsung aja nih, udah ada alinya, ada Mas Aziz dan ada Tio. Halo Mas Aziz, Tio, apa kabar semuanya? Halo, baik Mas, baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, langsung aja nih. Sebenarnya tuh gimana sih kok sampah-sampah asing tuh bisa ada di Indonesia ya? Jadi permasalahannya itu kan bagaimana sampah itu masuk ke Indonesia. Indonesia itu terdapat sekitar 52-an pabrik kertas. Dan pabrik kertas itu membutuhkan limbah non B3. Limbah non B3 itu adalah old newspaper, koran-koran bekas, majalah bekas itu dari luar negeri, dari negara-negara maju yang impor limbah non B3. Sampah-sampah itu masuk itu terselundupkan dalam kemasan-kemasan kotak-kotak yang besar itu, dalam bongkahannya itu mereka menyelundupkan sampah-sampah itu tadi. Jadi impornya itu dia adalah untuk bahan baku industri kertas, tetapi di dalamnya itu terdapat sampah, ya kan, sampah yang masuk beserta dengan limbah non B3 itu tadi. Menurut data kami atau investigasi yang kami lakukan itu mereka masuk bersamaan dengan limbah non B3 yang diimpor oleh pabrik kertas di Indonesia. Setelah mereka melakukan perdagangan sampah tersebut, nah kan udah dikirim tuh ke beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Apakah di Indonesia di-recycle atau istilahnya kasarnya dibuang aja di Indonesia gitu? On paper, harusnya tuh mereka ngolah sendiri gitu. Jadi memang tadi kata Mas Aziz diperbolehkan, tapi memang dengan syarat untuk jadi bahan baku sekunder, dengan asumsi bahwa mereka memang sudah dari perizinannya sudah tahu butuhnya berapa dan segala macam, ada peraturan dan ada permitnya, dan itu harusnya akan diolah sendiri gitu. Tapi banyak ditemukan juga di lapangan, itu tuh ya kejadian yang banyak ditemukan juga sama Mas Aziz ya, itu tuh bocor tuh maksudnya mereka harusnya nggak buang itu keluar dari pabrik atau perusahaan mereka sendiri kayak gitu. Dan ini yang membuat tambahan beban gitu dari pengolahan sampah di masing-masing daerah kayak gitu. Kalau misalnya regulasi Indonesia sendiri itu seperti apa untuk perdagangan sampah itu? Apakah ini salah satu ilegal kah atau legal, ada undang-undangnya atau bagaimana? Kalau kita ngomong tentang regulasi, Mas, itu memang kita tidak diperbolehkan untuk mengimpor sampah. Ya. Jadi Undang-Undang 18 juga mengatur itu, ya kan, ada di pasal 29 itu Indonesia dilarang mengimpor sampah di Undang-Undang 18. Di Undang-Undang 32 2009 Indonesia dilarang untuk mengimpor limbah B3. Itu jelas itu. Tapi yang kita temuin itu sampah-sampah itu masuk bersamaan dengan limbah non B3 dan itu sudah diatur di Permendag kan, Permendag nomor 84 2019 itu tentang ketentuan impor limbah non B3. Harusnya itu yang diimpor atau diekspor dari negara maju adalah limbah non B3, Mas. Jadi non B3 dan non sampah. Tetapi ya kata Mas Tio tadi, kebocoran itu di situ ada selundupan sampah-sampah yang ya seperti yang kita gunakan sehari-hari kan, ada food packaging, household product dan personal care itu masuk semua, bahkan celana dalam itu masuk semua gitu. Infeksius itu masuk semua dia. Jadi itu adalah sampah ya kan. Nah, definisi sampah itu ada di Undang-Undang 18 kan. Jadi itu merupakan suatu pelanggaran, Mas. Iya, jadi definisinya itu sebetulnya kalau di Peraturan Menteri Perdagangan ya, yang diimpor itu nggak boleh dari kegiatan landfill. Jadi maksudnya gimana? Nggak boleh ada tanah-tanahnya itu juga nggak ada boleh gitu. Yang kedua yang tadi dibilang Mas Aziz, dia bukan sampah. Sampah yang di sini tuh konteksnya yang dimaksud tuh sampah rumah tangga gitu ya. Dan itu nggak boleh, shipment yang masuk itu nggak boleh tercampur sampah gitu. Dan yang tadi dibilang sama Mas Aziz itu juga nggak boleh tercampur sama B3, bahan berbahaya beracun. Sama yang keempat sebetulnya, homogen. Yang tadi udah kita berdua bahas itu, selundupan itu tuh harusnya nggak ada gitu. Jadi harusnya kalau misalnya ngirim nih ke Indonesia, terus di permitnya, di izinnya tuh sampah kertas gitu misalnya, ya udah itu isinya mesti kertas gitu, nggak boleh ada yang lain kayak gitu. Dan itu harus semuanya diolah gitu, karena tujuannya dia untuk impor limbah non B3 itu
harusnya sebagai bahan baku sekunder gitu, alias ujungnya nanti harusnya di recycle gitu, jadi produk baru. Berarti jatuhnya ilegal juga ya, karena nggak boleh harusnya ya. Harusnya nggak boleh. Sekarang itu tuh ada di Permendak yang baru, itu tuh tahun 84 2019 yang udah diperbaruin 3 kali, yang terakhir tuh 83 2020. Nah itu di situ tuh sama plus ada surat keputusan bersama juga. Itu tuh ada keluar dari 3 menteri dan Polri juga. Campuran atau kontaminan barang yang nggak diinginkan itu tuh maksimal cuma ada boleh 2%. Peraturannya itu baru ada tahun 2020. Berarti shipment semua yang masuk ke Indonesia maksimal itu 2% campuran atau barang yang tidak diinginkan yang berbeda dari yang didaftarkan itu ya di import permit-nya kayak gitu. Berarti kalau misalnya regulasi di luar negeri bagaimana? Apakah sama ke Indonesia? Apakah mereka mengilegalkan hal itu atau emang mereka di sana ada undang-undangnya boleh kalau misalnya mau ngirim sampah-sampah karena mungkin di wilayah mereka itu udah sangat penuh gitu. Jadi mereka mencoba transfer ke negara-negara berkembang. Ya kalau di luar negeri sih mereka harusnya patuh dalam ini ya, konvensi Basel. Jadi di konvensi Basel itu mereka harus meratifikasi semua dan di situ yang terbaru itu maka mereka mengontrol sampah-sampah yang masuk dalam itu. Jadi plastik pun di sana itu dikontrol. Konvensi Basel yang baru itu dikontrol, ada yang plastik berbahaya ya kan. Jadi ada tambahan ya kan tahun berapa ya 2019 ya 2019 itu mereka itu konvensi Basel itu yang itu mereka ada tambahannya limbah berbahaya terus limbah lainnya. Jadi mereka lebih spesifik gitu mas termasuk itu. Jadi harusnya mereka patuh dalam itu. Dan yang paling nggak kita pungkiri adalah Amerika itu tidak mau meratifikasi itu, tetapi Amerika masih mengirim sampahnya ke kami kan gitu. Jadi yang nggak meratifikasi itu kan aslinya nggak boleh nih, tetapi kami tetap mengimpor dari mereka kan gitu. Terus yang kedua adalah sampah-sampah tersebut itu masuk dalam kategori jalur hijau mas. Jadi nggak ada ya pemeriksaan seperti yang mereka harus buka dulu nih memeriksa sedetail ada kontaminasi plastik ketiga, itu nggak ada karena mereka masuk jalur hijau. Jadi ya hanya diperiksa manifest dan lain-lain, mereka lengkap udah lolos gitu aja. Semudah itu ya berarti? Iya, mudah itu. Dan kalau di negara lain juga kalau mau dibandingkan ya, jadi itu sebetulnya beda-beda gitu. Dan makin kesini gara-gara banyak laporan juga, banyak temuan juga, baik di kita maupun di negara lain, itu juga sebetulnya yang kemarin akhirnya nendang biar si Basel Amendment 2019 itu jadi ada gitu kan. Dan emang karena beda-beda, bener kata Mas Aziz tadi, itu emang payungnya kalau di internasional itu Basel gitu. Tapi karena nggak semua negara meratifikasi itu, jadinya ada perbedaan standar. Kalau di Basel juga, itu tuh sebetulnya ada prosedur namanya PIC, Prior Informed Consent. Jadi sebelum satu negara mau ngirimkan limbah yang terdaftar di dalam listnya Basel, itu tuh harus ngirim PIC ke negara yang nerima, dan negara nerima itu harus ngasih approval lah kasarnya gitu. Dan itu harusnya juga memang Indonesia juga harus mengimplementasikan itu gitu kan, karena Indonesia merupakan salah satu dari party atau anggotanya dari Basel Convention itu sendiri. Jadi dengan peraturan yang baru itu sebetulnya ya on paper itu udah nambah nih, maksudnya udah naik level lah kasarnya gitu dibandingkan dengan peraturan yang lama. Cuman balik lagi masalah implementasi gitu. Jadi memang harus tetap kencang juga nih dari teman-teman pemerintah, terus kalau dan dari kita juga dari sebagai perwakilan masyarakat publik untuk melaporkan jika ada kesalahan atau jika ada temuan di lapangan dan lain-lain. Bagaimana sih penerapan Basel Convention Amendment di Indonesia itu kayak gimana? Kalau di Indonesia sendiri itu mereka sudah aware. Teman-teman Basel Focal Point kalau di Indonesia kan adanya di LHK, di teman-teman Direktorat Jenderal PSLB 3, dan kita juga udah ngobrol dengan mereka. Mereka bilang memang mengimplementasikan Basel gitu. Cuman memang yang di lapangan ini karena sebelum ada perubahan Permendak itu masih ada loophole di situ. Contohnya misalnya batas maksimal 2% itu tuh nggak ada. Jadi kalau ada temuan dulu cuman bisa ada campuran atau kontaminasi B3-nya. Kalau nggak ada kontaminasi B3-nya, ya udah lolos aja gitu. Karena nggak ada tuh batas maksimal 2% yang akhirnya ditambahkan dengan yang surat keputusan bersama itu. Kenapa sih target-target negara maju itu mereka tuh mengirimkan ke negara berkembang? Misalnya negara berkembang ada nggak sih mereka tuh yang mengekspor sampah-sampah mereka ke negara maju? Atau karena lebih mudah kah? Iya, kalau menurut saya lebih mudah mas. Iya, nggak ribet gitu sih. Dan kita juga butuh, terus banyak permainan di dalam ya. Yang kita tahu itu banyak
banyak oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Jadi kalau kita bertanya kepada pihak perusahaan, kenapa sih kamu kok nggak protes ya ketika kamu belinya paper ya kan, kertas bekas, majalah bekas dikirim sampah, kenapa kamu kok nggak protes kan ke negara asal? Enggak kok, kita bisa jual lagi. Katanya dari situ kan ada orang yang mendapat keuntungan, maka dari itu kan lebih mudah mereka, ayo kirim aja sih ke sini sih, aman kok. Berarti apakah mereka dapat uang setelah itu? Kan tadi mungkin aja diselundupin tuh, berarti mungkin aja nggak dapat uang, atau gimana sih mereka tuh sebenarnya mengirimkan? Kalau dapat uang nggak dapat uang itu mereka kan murah kan, belinya murah, terus dia bisa menjual itu Mas. Jadi kita itu kemarin beli plastik ya kan, di pabrik kertas, bekas kemasan, bekas sampo, bekas makanan kucing itu di pabrik kertas gitu. Itu kita belinya itu 1,5 ton itu sekitar 2.500.000 gitu. Itu ada nilainya kan, dan itu dijual ke orang-orang ya keluar pabrik Mas. Dalam artian itu nggak diolah sendiri kan, itu dijual ke orang-orang lain. Oh, seperti yang waktu itu saya baca di PPT itu untuk pembakaran tahu ya, untuk itu sisanya. Jadi sisanya yang dari itu yang untuk pabrik tahu itu adalah scrap Mas. Scrap itu adalah sisa sisa dari perusahaan yang tidak digunakan lagi. Itu diberikan ke masyarakat. Setelah itu mereka jemur sehingga kering, terus digunakan untuk bahan baku untuk pembakaran tahu dan kerupuk. Nah, aku mau nambahin satu mungkin. Tadi benar Mas Aziz, lebih mudah dan lebih murah. Tapi yang ketiga juga karena ada perbedaan peraturan sebetulnya. Dari negara-negara, ya kayak negara kita, salah satunya konteksnya negara berkembang gitu ya, dengan negara-negara maju gitu. Jadi itu juga sebetulnya yang semangatnya pengen diciptakan lewat Basel untuk menyetarakan setidaknya untuk anggotanya gitu ya. Karena perbedaan peraturan itu misalnya, contoh kemarin yang terakhir, yang di UK, ada kasus dari Bifa misalnya. Mereka mengirimkan dengan kontaminan yang benar kata Mas Aziz tadi itu, yang ada dalamnya ada celana dalam, ada bekas pakaian, ada segala macam, dan akhirnya sebelum mereka itu ngirim ke kita, itu tuh udah ditegah gitu sama custom sana, dan akhirnya mereka didenda gitu si perusahaan yang di sana gitu. Dan itu peraturan itu belum tentu ada di negara-negara berkembang gitu. Yang konteksnya misalnya contohnya kita aja baru akhirnya merevisi tentang si kontaminan itu di 2020 kan misalnya kayak gitu. Jadi memang peraturan ini akan harusnya terus berkembang dan makin lama makin ketemu di tengah gitu kasarnya, biar double standard dari berbagai negara ini tuh makin tipis dan makin sama gitu, makin bagus, makin kuat regulasinya di negara-negara termasuk negara berkembang juga. Di Cina kan sekarang yang kita tahu mereka udah nge-ban, pokoknya udah nggak boleh ada perdagangan sampah itu kan. Nah itu tuh kayak gimana sih prosedurnya? Yang saya tahu dan hasil research sih sebetulnya itu tuh dari banyak sumber, jadi ini bukan dari saya juga gitu ya. Okay. Mereka tuh prosesnya lama sebetulnya. Pertama itu mereka assessment dengan trial policy, jadi uji coba kebijakan mereka tuh dari 2013. Ada namanya Operation Green Fence. Habis itu lanjut ke 2017 ada National Sword namanya, itu sama, itu trial kebijakan juga gitu. Habis itu Blue Sky 2018 sampai akhirnya sekarang. Satu, mereka tuh nyiapin marketnya di dalam negeri sendiri juga dan ngembangin pengelolaan sampah mereka juga gitu. Dan itu emang prosesnya ya balik lagi ya dari 2013 sampai sekarang tuh lama juga kan gitu. Terus yang kedua, mereka pelan-pelan memperketat si maksimum kontaminan yang awalnya di 2013 itu tiba-tiba jadi 1,5%, terus 2017 sama, tapi nambah jenis komoditas yang diatur gitu di pelabuhan, terus pas 2018 itu tuh maksimum kontaminannya dari 1,5 jadi cuman boleh 0,5% gitu. Jadi semakin sedikit tuh campuran-campuran yang nggak diinginkan. Jadi memang bertahap sampai akhirnya sekarang si trial kebijakan itu dimasukin tuh ke mungkin kurang lebih undang-undang pengelolaan sampahnya mereka gitu ya. Jadi mereka dari situ tahu kebutuhannya berapa yang harus mereka impor dalam tanda kutip untuk perusahaan di sana nge-recycle. Jadi oh ya udah dia bisa nentuin kuota impor maksimal tuh berapa kayak gitu. Jadi memang prosesnya lama. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, bagaimana tuh? Notabene kan kita masih sama ya, negara berkembang. Bisa nggak sih kita nge-ban perdagangan sampah itu? Kalau kita bisa ya. Tadi kan di Cina kan tadi Mas Tia ngomong tentang mereka juga sudah mengganti nih bahan untuk taruhannya atau bahan bakunya itu dengan yang memanfaatkan dari negaranya sendiri kan gitu. Jadi dari Cina sendiri kan gitu. Dulu itu mereka ngambil dari impor dari negara maju, sekarang lebih banyak untuk dari negaranya sendiri. Indonesia bisa sebenarnya menerapkan itu kan.
tapi yang menjadi ini kan juga terkait dengan kebersihan. Jadi pabrik kertas itu suka sama sampah atau limbah non B3-nya dari luar itu karena mereka bersih, Mas. Jadi mereka sudah bersih nih, nggak usah nyuci lagi kan. Itu yang menjadi mereka suka. Kalau sampah kita itu kotor kan gitu. Sampah kotor itu kita saling buang-buang aja, tercampur. Nah, itu yang menjadi kendala ketika hanya dibuang sampah yang berapa persen pun itu yang hanya diambil oleh pabrik daur ulang kan gitu. Nah, sebenarnya kalau sampah kita bersih, mereka mau kan, Mas, sama kan, sampahnya sama kan, jenisnya sama kan gitu. Itu yang menjadi kendala di Indonesia. Dan yang kedua adalah kerugian lingkungannya udah ada gitu. Jadi kan dia itu mengeluarkan uang dia lebih dari $1 juta gitu sih untuk memberikan sungai yang tercemar karena polusi sampah itu tadi akibat sampah impor yang masuk ke Cina. Jadi sudah ada kerugian lingkungan, Mas, di Cina. Kalau di kita kan belum sekarang kerugian lingkungan itu belum sekarang, masih lama, 10 tahun yang lagi, 20 tahun lagi kan. Itu yang membuat kendala juga sebenarnya. Selain murah, tapi mereka juga continue gitu. Jadi sampah-sampah dari luar negeri itu jadi mungkin bisa di ini ya kali ya, industri itu kan mainannya besar dan dia terus-terusan kan untuk bisa operasional terus-terusan gitu. Jadi selain karena murah, masalahnya continue gitu. Jadi kalau dari luar negeri itu mereka janjinya ngiriminnya grade sekian, mereka akan dapatnya grade sekian gitu. Terlepas dari memang ada kejadian-kejadian ada selundupan dan lain-lain gitu ya. Tapi generally kayak gitu. Dan yang kedua, mereka tuh continue gitu. Sementara di kita satu problemnya memang kita bukan negara kepulauan gitu ya, tapi emang shipment pun semua dari kapal kan gitu. Terus kadang-kadang dari dalam negeri pun pengiriman antar pulau itu tuh jatuhnya lebih mahal dibandingin kalau misalnya pengiriman dari luar negeri. Dan mereka tuh nggak bisa terus-terusan. Kadang-kadang ada, kalau misalnya hasil nanya sama teman-teman asosiasi itu, kadang-kadang ada alasan nggak ada pekerja, kadang-kadang ini alasan cuaca jadi nggak bisa ngirim dan segala macam gitu. Jadi nggak continue gitu. Mereka teman-teman industri itu mereka prefernya itu satu yang tadi Mas Aziz bilang bersih, yang kedua continue gitu. Jadi kalau misalnya dua aspek ini tuh kita bisa tingkatkan di dalam negeri, itu sebetulnya di Indonesia pun bisa gitu. Karena yang ketiga juga masalah bersih yang tadi Mas Aziz bilang itu gitu. Kalau misalnya kita bisa bersih, lebih murah dan bisa continue, itu tuh ide banget gitu. Karena dan setahu saya juga dari setelah surat keputusan bersama tahun 2020 itu kemarin keluar, selain maksimum 2%, salah satu mandatnya adalah untuk Indonesia bikin kebijakan kapasitas daur ulang dari negara sendiri. Yang nantinya setelah itu kajiannya bisa dibikin kayak sebenarnya kuota impor kita cuma butuh impor sekian gitu ya. Di tahun sekian, misalnya di tahun berapa? 2000 sekian, itu kita sebetulnya bisa sumber sampahnya itu dulu dari dalam negeri semua gitu. Jadi itu yang mesti didorong gitu. Karena kan kalau dalam negeri harusnya bisa lebih murah ya. Iya. Mas Aziz ya. Kalau misalnya apalagi kalau kita meningkatkan pengelolaan sampah kita sendiri jadi nggak tercampur dan lain-lain yang tadi Mas Aziz bilang. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, apa solusi pemerintah Indonesia sih yang harus dilakukan? Ya, kalau saya sih ini sih, Mas. Kita kan sudah punya banyak regulasi. Ya, punya banyak regulasi dan punya banyak aturan. Bahkan Permendag itu ada pembaruan sampai 3 kali kan. Tahun 2019 dan 2020. Jadi yang harus dilakukan adalah hanya implementasinya. Yang saya seperti katakan Mas Dio tadi, bagaimana sih implementasi aturan, banyaknya aturan di Indonesia itu, dan meminimalisir tafsir yang orang-orang yang berkepentingan situ kan, teman-teman perusahaan menafsirkan bahasanya ini seperti ini tafsir kita kan gitu. Jadi kita itu banyak orang pinter, banyak tafsir-tafsir yang muncul karena menurut kami nggak boleh nih, menurut teman-teman industri boleh nih ya, bagaimana kan gitu. Jadi kan itu, tapi ya implementasinya pemerintah yang maksud saya dalam hal ini adalah bagaimana sih ketegasan pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada. Itu sehingga kita sudah benar-benar 2% kan, benar-benar 2%, dan dalam hal ini adalah keikutannya kontaminasi aja kan gitu. Jadi bukan koran atau majalah diselundupi sampah, bukan, tapi adalah kontaminasi aja. Dalam arti contohnya adalah ya bekas-bekas
plester kan gitu. Itu adalah kontaminasi. Kalau selundupan kan ya udah tahu kan itu diselundupin kan gitu. Nah, kalau tadi kan untuk solusi untuk pemerintah Indonesia. Nah, kalau misalnya untuk kita sendiri nih sebagai warga negara Indonesia, apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membumingkan isu ini? Apakah kita harus ngebuat demonstrasi atau bagaimana supaya istilahnya Indonesia bisa mengurangilah atau memban nanti ujung-ujungnya? Menurut saya sih kalau misalnya untuk yang bisa dilakukan sama masyarakat sendiri adalah kita engage ke pemerintah juga gitu. Baik dari teman-teman Ekoton dan ada juga yang di sekitar Jakarta. Saya juga kebetulan langsung ke lapangan juga. Terus mungkin ada teman-teman yang lain di daerah lain juga yang menemukan kejadian-kejadian kayak gini sebetulnya. Dan ini tuh sebetulnya satu mesti dilaporkan. Dan yang kedua, kita juga mungkin ini harapannya entah buat pemerintah, entah buat kita juga. Tapi dua pihak ini tuh harus kerjasama terus sebetulnya. Karena on paper sebetulnya kejadian-kejadian yang kayak gini yang selama ini naik ke publik itu kan sebetulnya kejadian yang harusnya on paper secara peraturan tidak terjadi gitu. Dan ini tuh bisa naik dan diketahui sama banyak publik karena pelaporan dari masyarakat juga, termasuk salah satunya dari kita dan mungkin teman-teman yang lain dari LSM yang melaporkan ini ke pemerintah gitu. Jadi engagement antara dua pihak ini, pemerintah dan masyarakat, ini tuh menurut saya harusnya konstruktif. Jadi bukan sama-sama saling curiga gitu ya. Justru kita memang harusnya saling mendukung. Kita mendukung pemerintah juga dan pemerintah juga harusnya ngobrol juga dengan kita gitu. Karena kita sebetulnya bisa membantu dengan temuan-temuan ini itu membantu keberjalanan implementasi dari peraturan yang udah dibikin sama pemerintah itu sendiri kayak gitu. Bulan lalu itu, bulan Maret itu di tahun 2021 itu kami sempat melakukan aksi di depan konjen Amerika Serikat di Surabaya atas kejadian barang impor dari Amerika itu masuk ke Indonesia. Ini kita melakukan desakan kepada mereka karena mereka nggak meratifikasi Basel Convention tadi. Terus dia seenaknya aja untuk melakukan ekspor sampah ke sini dan kita juga mengimpor. Tapi sampah-sampah yang di dalamnya kan tahu sendiri kan kita banyak kontaminasi di situ kan gitu. Jadi harapan kami sih gini Mas, ketika kami diam, ketika masyarakat ini diam atau publik masyarakat ini tidak berbicara, maka tidak akan ada perhatian dari pemerintah. Isu ini naik itu adanya teman-teman masyarakat dan NGO, gabungan NGO ini teriak-teriak di jalan, teriak-teriak di konjen, ke dubes kan gitu. Jadi impor limbah non B3 ini sebenarnya sudah lama, dari 20 sampai 25 tahun yang lalu kan gitu. Nah, itu kan menjadi perhatian ketika sudah lama kok sampai sekarang, sampai kita teman-teman dari kolaborator tidak teriak, ini nggak akan diangkat kan gitu. Itu susah sekali Mas nyerangnya di pemerintahan itu sampai kita menyerang dari beberapa isu kan, isu lingkungan, isu yang dioksin itu, isu yang dalam segala hal kita benturin aja sih ke impor waste paper itu. Wah, seru sekali nih. Tadi kita udah ngobrolin mengenai perdagangan sampah nih di Indonesia. Sepertinya sekarang kita udah lebih terbuka ya. Lebih tepatnya saya ya, yang orang awam jadi lebih mengerti. Nah ya, dimohon juga mungkin untuk viewers kita juga, kalau misalnya kalian tertarik dengan masalah ini, kalian juga bisa search di Google mengenai perdagangan sampah, atau kalian bisa cek website-nya Nexus 3 di www.nexus3.org dan juga www.ekoton.org. Nah, karena di sana pastinya ada laporan-laporan dan juga ada jurnal yang bisa dibaca mengenai perdagangan sampah dan isu-isu lainnya juga. Kalian juga bisa nih komen di bawah kalau misalnya punya ide-ide keren. Dan juga jangan lupa like, subscribe, share, and turn on the notification. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @nexus3 dan juga ada Twitter, Facebook, dan juga TikTok. So, I'm Belmiro Ali, sign out, bye-bye. Terima kasih Mas Aziz, terima kasih Tio atas waktunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.